Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari karakter-karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari fisik secara zahir maupun batin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di pertemuan kali ini kita akan mulai mempelajari dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana ketika wahyu diturunkan kepadanya hingga ajal menjemputnya. Tapi lebih khusus dari dakwah dan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi dari jalur istri yang satu, sebagaimana yang telah kita kisahkan ketika kisah dari Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu dari Hajar dan Sarah. Adapun dari Sarah memiliki anak yaitu Ismail. Dari Ismail lah yang pergi ke Mekah, dan dari situlah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jalurnya dari Sarah. Kemudian keturunan Ismail. Ismail keturunan ke bawah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dari Hajar. Dari Hajar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ismail, kemudian Hajar. Adapun dari Sarah memiliki anak Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan Isa. Itu dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah huwa Abul Qasim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan pakdengan. Kalau orang Arab mengatakan kunyah. Kunyah, kalau kita di Makassar pakdengan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Nama bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Qusay, Bani Kilab, Bani Murrah, Bani Ka'ab, Bani Luay, Bani Ghalib, Bani Fihr, Bani Malik, Bani Nasr, Bani Kinana, Bani Huzaimah, Bani Mudrik, Bani Ilyas, Bani Mudar, Bani Nizar, Bani Ma'ad, Bani Adnan. Jadi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan, dan dia adalah dari suku Quraisy. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada perbedaan pendapat dari jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi di atas dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam itu terjadi persilangan pendapat para ahli sejarah yang sangat kuat, sehingga kita tidak menyebutkannya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu manusia kecuali dari keturunan Nabi Adam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunannya adalah keturunan yang paling mulia. Adapun dari lakab-lakab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga biasa dipanggil Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat, karena dia adalah rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga biasa dipanggil Muhammad, sebagaimana yang diberikan nama oleh Abdul Muttalib. Biasa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil adalah Ahmad. Ini yang masuk dalam kitab Injil dan kitab Zabur. Begitu pula dalam Taurat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Jadi ada Abul Qasim, Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahmah, kemudian Al-Mahi. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dipanggil Al-Mahi. Begitu juga Al-Muqaffi. Al-Muqaffi artinya orang yang paling terakhir, karena dia adalah Nabi yang paling terakhir diutus. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dipanggil Al-Hashir, orang yang membangkitkan. Kenapa? Karena nanti di hari kebangkitan, orang yang paling pertama kali dibuka pintu surga padanya ketika hari kebangkitan,
yang hari kebangkitan didatangkan timbangan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah, kemudian ia meminta kepada Allah agar disegerakan hari kebangkitan tersebut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa juga dipanggil Al-Aqib. Al-Aqib sama Al-Muqaffi, dan biasa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nabi Taubah, Nabi pembawa taubat, karena di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara umatnya adalah adanya taubat di dalam Islam. Adapun umat Nabi Musa alaihi salam itu taubatnya tidak seperti kita, cukup beristighfar, yakin bahwa Allah mengampuni dosa seluruhnya kecuali dosa kesyirikan. Itu pun dosa kesyirikan kalau kita bertaubat sebelum meninggal, Allah juga mengampuninya. Berjanji tidak mengulangi kembali, sesali itu dosa-dosa, kemudian di hari kedepannya melakukan kebaikan-kebaikan, maka pasti Allah mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa seluruhnya, tidak ada yang kecil maupun yang besar, yang kita lakukan sengaja ataupun tidak. Kalau ada kaitannya dengan manusia lain, kita memohon ridhonya. Beda dengan dari kisah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa cara tobatnya dengan dia membunuh dirinya. Nabi Musa cara tobatnya adalah dia dengan cara membunuh dirinya. Ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Nabi Taubah. Nabi yang membawa jalan-jalan menuju taubat Allah Azza wa Jalla. Ini dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah adapun dari bidayatul wahyi, insyaallah di pertemuan setelahnya kita akan melanjutkan bagaimana wahyu itu turun, dari jenis-jenisnya, bagaimana caranya malaikat Jibril. Insyaallah taala semoga bermanfaat kita mempelajari dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kita jelas, bukan orang asal datang kemudian dia dikenal jalur nasabnya, akan tetapi betul-betul beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang terbaik dari pemuka bumi, orang yang paling bagus nasabnya, orang yang paling mulia di kalangan orang Arab. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.